Ya Pak Benny, kalau misalnya ketika sudah ada polisi virtual, masyarakat semacam tidak takut lah, tetap aja dengan cara yang sama. Atau mungkin banyak yang berpikir, apa jangan-jangan ini nanti subjektif, nangkap karena ada dekat dengan seseorang. Kasus Solo seperti itu bagaimana Pak Benny? Ya, jadi kalau tadi disampaikan hasil penelitian menunjukkan bahwa nggak berubah dan sebagainya, kita tentunya juga harus realistis melihat kondisi masyarakat kita sedang sakit, sedang frustrasi karena menganggur, karena sulit cari nafkah dan sebagainya. Ini juga harus dipertimbangkan. Ketika kondisi normal, orang sudah sibuk bekerja, mungkin akan lain. Sudah tatap muka, sekolah, kuliah dan sebagainya. Faktor itu harus dipertimbangkan. Nah, berkaitan dengan tadi, respon sesaat pasti muncul dan cenderung karena tadi Microsoft saja sudah menemukan seperti itu, ya pihak Polri harus siap menerima kritik, menerima masukan, termasuk serangan seperti itu, dan jangan menyerah. Terus saja diupayakan, nanti masyarakat akan bisa melihat sendiri. Sebagai contoh tadi, ketika 148 atau 146 teguran disampaikan, berarti potensi sekian kasus tidak jadi. Bayangkan kalau itu tidak dilakukan. Kemudian juga kita melihat bagaimana polisi lebih selektif dengan keluarnya surat edaran dari Kapolri, surat telegram dari Wakabareskrim. Semua itu dalam rangka untuk menekan supaya tidak banyak kegaduhan menyangkut masalah itu. Nah, satu lagi yang saya melihat, kadang apa yang beredar di media sosial itu tidak sesuai dengan fakta. Ya. Orang itu diminta klarifikasi, di media sosial bunyinya ditangkap. Sehingga image-nya, wah ini main kuasa. Ini sering terjadi. Oleh sebab itu memang dari pihak Polri, khususnya Humas Polri, memang perlu proaktif, mengantisipasi setiap ada langkah yang diambil oleh aparat di lapangan yang memungkinkan itu timbul reaksi yang kurang bagus, harus diantisipasi dengan klarifikasi, termasuk WhatsApp. Baik. Beredar berita, WhatsApp pun akan diawasi dan sebagainya. Setelah ribut, tapi akhirnya diberikan klarifikasi, tidak masuk dan sebagainya. Oke, Kang Maman, karena tadi kan saya sudah sempat menghadirkan tahapan-tahapan polisi virtual ini ketika menegur dan kemudian meminta klarifikasi kepada orang itu kan memang DM dulu, diperingatkan, suruh hapus, kalau tidak juga kemudian minta klarifikasi langsung kepada aparat. Sudah tepat tidak Kang Maman? Ini yang baru, produk ini yang baru, ini yang menarik, yang kita harapkan itu juga berlaku merata pada banyak orang. Jadi kalau tadi Mas Ismail Fahmi sebenarnya secara satir memperlihatkan yang banyak melapor, yang banyak memberikan tanggapan terhadap hal ini adalah yang pro pemerintah. Jangan sampai teguran itu misalnya jadi tidak adil. Itu sindiran secara harus dari Mas Ismail Fahmi kan tadi. Juga jangan sampai ada keberpihakan. Jadi yang betul-betul saya ingin tegaskan sini, bagus kalau hukuman kita punya fungsi deterrent, penggentar jeraan, supaya angka-angka itu menjadi berkurang. Tapi betul-betul harus tegak keadilan kedua pihak. Menarik sekali ada tadi Mas Fahmi langsung cuma membedah dua, pro pemerintah dan pro oposisi. Ini nanti belum sampai pada teriakan pro Atta Halilintar dan pro Sule misalnya. Baik. Itu jauh lebih ramai lagi misalnya. Nah, jangan semuanya dibebankan kepada polisi. Literasi digital itu bukan tanggung jawab tunggal polisi. Nanti supaya harapan saya jangan sampai polisi jadi bahan olok-olokan, kok masuk ke ruang yang hal-hal yang seperti itu yang bukan ranah hukum misalnya. Itu sih yang saya harapkan, Mbak. Tapi sebenarnya Mas Ismail Fahmi, sudah tepat tidak sih langkah aparat kepolisian kemudian mengawasi sosial media melihat dari tren yang ada, atau mungkin beberapa waktu lalu sebelum ada polisi siber yang banyak ditangkap-tangkapin ini mereka yang mengkritik pemerintah saja atau bagaimana? Kalau saya lihat sebetulnya ini respon ya, kalau dilihat sejarahnya saya pahami adalah respon dari yang pertama disampaikan Pak Jokowi ya, pertama siap pemerintah untuk terima kritik, kemudian soal RUU RUU ITE kan ya, kemudian mau direvisi tapi belum. Tapi banyak sekali keluhan bahwa banyak orang yang ditangkap tapi sebetulnya nggak sesuai dengan UU ITE misalnya. Nah,
sebagai jalan tengah sebelum itu terjadi, respon yang sudah bagus dari Pak Kapolri yang sekarang untuk lebih proaktif di sisi Polri-nya, memberikan edukasi, tapi dengan cara memonitor gitu ya. Jangan sampai ketika orang sudah ada indikasi pidana, jatuh ke pidana gitu. Dalam niatan itu, saya kira sudah tepat, sudah bagus ya. Tapi saya sepakat dengan Kang Maman juga, dan saya juga dalam satu tadi juga Pak Joni tadi sampaikan, saya juga sepakat bahwa masyarakat kita ini memang dalam kondisi katakan sakit betul ya, bahwa kita seperti yang Microsoft bilang kita sangat rendah di bidang literasinya, dan yang dikhawatirkan aja ini mau jadi, saya kira jadi masukan besar dari buat polisi adalah niatan bagus ini jangan sampai kemudian ada kesan tidak adil. Sebetulnya kata kuncinya adalah soal keadilan. Contohnya kalau kemarin yang menjadi langsung ramai ada 100 sekian sudah dilaporkan, mungkin perlu itu ditunjukkan. Jadi kira-kira karakteristiknya siapa saja gitu ya. Mungkin dalam hal ini adalah kasusnya apa saja. Biar masyarakat juga bisa belajar. Ya, kalau kemarin kan yang kami kan dari Solo ya, langsung publik merasa oh kayaknya dari pemerintah saja ini. Kalau kita meminta pemerintah lah, udah nggak boleh. Seperti itu kesan yang ada. Dan jangan sampai kesan ini terjadi, seperti Mas Kang Maman tadi ceritakan, dan data saya menunjukkan bahwa banyaknya laporan ini kan sudah cenderung dari pemerintah. Ya. Dan mereka yang sudah biasanya juga laporan yang tahu cara melaporkan, bagaimana melaporkan, itu juga banyak seringnya dari sisi pemerintah. Nah ini khawatirnya, seperti Kang Maman juga tadi silakan, jadi tidak adil nantinya, karena banyak laporan dari sisi pemerintahnya. Oke. Dan yang paling satu penting ini adalah literasi. Literasi ya, pendidikan ini sangat penting, ini perlu kerjasama menurut saya antara Polri, kemudian juga ada BSSN, itu kan kemudian dari Kemdikbud, itu soal literasi, digital citizenship. Itu yang harusnya fokusnya di sana itu. Oke, karena ada dua pernyataan yang hampir mirip dan bahkan juga memotret keresahan masyarakat supaya adil, tidak tebang pilih, atau mungkin apakah ini jadi alat penguasa saja untuk membungkam mereka mengkritik. Bagaimana Kompolnas bisa mengawasi polisi virtual ini, Pak Beni? Ya, kami selama ini pun juga menerima aduan dari publik. Ada seseorang yang dilaporkan di 3 Polres. Padahal masalahnya sama, satu. Tentunya langsung kami tindak lanjuti. Kemudian kami juga evaluasi ada masalah apa. Nah kebetulan kami juga masuk dalam tim untuk kajian RUU ITE. Ternyata memang begitu banyak masukan dari publik yang perlu disikapi dalam rangka untuk bagaimana penerapan pasal, kemudian bagaimana proses penanganan kasusnya. Saya mengapresiasi karena dari pihak jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber sendiri sudah ekstra hati-hati. Bahkan ketika satu Polres mendapatkan ada orang datang lapor, ini tidak serta-merta diterima, tetapi dikonsultasikan dulu, kemudian bagaimana dimediasi, bagaimana dipertemukan para pihak. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan terima langsung tahan. Ya, oke. Kang Maman, kalau misalnya kita mau bicara gamblang ya, mohon maaf ini saya tanyakan. Sebenarnya karena kita sudah lama running lah dengan sosial media, benar-benar bisa kita capai tidak sih etika dari bersosial media dengan literasi digital? Atau memang mungkin masyarakat Indonesia patuhnya kalau ada hukum yang mengawasi, ini bagaimana? Ya, makanya saya bilang saya setuju kalau ada polisi virtual dengan tujuan penggetar jeraan. Ya, wajib. Mudah-mudahan nanti datanya Mas Ismail Fahmi makin lama makin turun. Yang penting buat saya salah satu fungsi di literasi digital itu adalah kepastian hukumnya, kepastian definisinya, sehingga orang tidak lagi bingung mana olok-olok, mana penghinaan, mana yang masuk ranah hukum, mana yang bukan. Mana yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice, mana yang langsung bisa masuk ke ranah pidana dan diproses misalnya. Jangan sampai begini, sekali lagi saya bilang jangan sampai begini. Karena itu kasusnya di Solo cukup restoratif justice. Tapi kalau nanti kasusnya di tempat lain, harus langsung masuk ke pengadilan misalnya. Harus langsung lewat proses peradilan pidana. Ini yang harus dijaga betul-betul. Keadilan ini menjadi kata kunci buat saya di situ. Dan kepastian, dari mana polisi menggunakan definisi tentang hoax, tentang ujaran kebencian, tentang fitnah, tentang olok-olok, sesuatu yang sampai hari ini di Undang-Undang ITE masih jadi masalah. Kalau kita mau lihat, kita bisa lihat aja definisi tentang di pasal 27, 28, 29 tentang ujaran kebencian itu apa. Jangan sampai yang diproses itu kalau mengena minoritas,
Tapi kalau minoritas melapor tentang yang mayoritas, itu tidak diproses misalnya. Itu kan kritik kita terhadap pasal 28 Undang-Undang ITE misalnya. Ini yang kita butuhkan, kepastian-kepastian itu. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya ke Mas Ismail Fahmi. Karena mengingat satu hari saja berapa banyak postingan yang kemudian diunggah di sosial media dan mungkin sifatnya begitu kasar atau menghujat atau juga hoax. Apakah bisa tertangani oleh polisi virtual? Atau jangan-jangan ada subjektivitas tertentu nih orang-orang yang sering mengunggah hoax ini ditungguin ini kemudian melakukan kesalahan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kepada Mas Ismail Fahmi, mengingat sudah ada berapa banyak ya akun yang ada di Indonesia ya, apakah semua bisa diawasi oleh polisi virtual? Ataukah mungkin tokoh publik saja yang punya dampak lebih besar ketika dia menebarkan hoax? Bagaimana Mas Ismail? Saya kira saya nggak yakin itu bisa dimonitor semuanya ya. Pertama, jauh lebih banyak kalau mereka berkata-kata negatif ya, itu mereka akun-akun yang anonim. Memang mungkin bisa ditelusurin, tapi kerjaannya sangat besar kalau bisa menemukan misalnya akun anonim ini menggunakan telepon yang mana, siapa orangnya gitu. Untuk beberapa kasus kita bisa, tapi begitu banyak akun anonim yang biasanya mereka bersembunyi di akun itu untuk melontarkan kata-kata yang nggak bagus itu agak susah itu saya kira. Itu belum di Twitter, belum di Facebook, itu banyak sekali juga. Ada beberapa misalnya Facebook grup misalnya itu, di situ udah nggak jelas adminnya juga udah nggak jelas. Akun-akunnya, orang-orang anggotanya juga nggak jelas, dan itu kata-katanya sangat kasar sekali juga banyak sekali. Dan saya sepakat yang model kayak gini memang harus diberantas ya, dan jelas anonimnya itu. Tapi kalau kemudian kita sampai ke pertanyaannya tadi, mampu nggak polisi untuk semuanya itu dimonitor, saya kira agak berat, sangat berat untuk melakukan itu. Oke, nah kalau Pak Beni, kalau seperti itu teknisnya sebenarnya dengan adanya polisi virtual ini tepat sasaran tidak? Ataukah memang seperti cara kerja sebelumnya yang diawasi adalah tokoh-tokoh publik saja yang punya dampak lebih besar ketika menyebar kebencian? Ya, ini hal baru yang sudah mulai dilakukan, tentunya nanti dengan tantangan yang semakin berkembang, tentunya dituntut pula tidak hanya kompetensi SDM, peralatan, sesuai dengan perkembangan teknologi, pihak Polri juga harus menyesuaikan. Kemudian kita kan juga belajar dari negara lain. Kan banyak anggota Polri yang sekolah keluar untuk mempelajari masalah-masalah ini. Sehingga mana yang bisa kita adopsi yang di sini. Sesungguhnya patroli-patroli cyber seperti ini sudah lama. Di negara lain yang patroli khusus narkoba ada, yang patroli khusus bagaimana melacak benda cagar budaya yang dijual online dan sebagainya, itu hal yang biasa. Bukan barang baru ini ya? Bukan barang baru. Kami sering ketika di BNN dapat informasi justru dari negara lain, situs itu ada di Indonesia. Oke. Kang Maman, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Beni, ini kan sudah ada penelitian yang kita juga menohok juga ya bahwa Indonesia itu sangat tidak sopan di sosial media. Padahal kita terkenal dengan bangsa yang paling punya sopan santun. Ternyata tidak linear ya? Iya, karena literasi kita memang masih rendah. Makanya dari tadi saya dengan Mas Ismail, kayak Pak Beni juga setuju, literasi digital kita, dan itu jangan dibebankan hanya kepada polisi. Ini yang saya harapkan kita tegas nih. Jadi kalaupun nanti ini terbentuk polisi virtual, harus ada dialog antar lintas kementerian dan lembaga untuk menangani hal tersebut. Mana yang wilayahnya Kemendikbud, mana wilayahnya kepolisian. Kasihan kalau polisi sendiri, peralatannya juga belum tentu selengkap itu. Walaupun saya berharap ini persiapan menuju ke kehumasan yang akan dipegang oleh Bintang 3. Jadi Kadif sehingga fasilitasnya akan lebih luas dan sebagainya, mudah-mudahan itu terwujud. Tapi jangan, sekali lagi, bukan tanggung jawab tunggalnya kepolisian. Pak Beni tadi ngasih contoh bagaimana pengawasan terhadap hal-hal yang lain di luar negeri, bukan semata-mata polisi yang bertindak. Baik. Di mana Kemenkominfo misalnya hari ini untuk urusan seperti ini? Baik, Mas Ismail Fahmi, mungkin apa ya himbauannya untuk masyarakat sosial media supaya mungkin lebih santun lagi, tapi juga kemudian jangan jadi kapok merasa terberangus kebebasannya untuk mengupload, tapi taat aturan, ini bagaimana? Ya, saya kira tetap ini ya, kalau buat masyarakat kita perlu belajar dan untuk literasi digitalnya nih yang ditingkatkan, menggunakan media sosial, internet itu untuk pengembangan diri, bermanfaat gitu ya. Kemudian hal-hal sifatnya negatif itu kalau bisa dihindarin lah, karena banyak sekali mudaratnya. Tapi kalau kita bicara seperti ini kan sangat normatif ya, sangat normatif, dan tetap selalu ada
kepentingan. Masalahnya di balik itu ada kepentingan-kepentingan yang mereka rela itu, akun-akun anonim itu rela dibayar, kemudian untuk saling menjatuhkan, saling menyerang. Nah ini yang kita harus siap-siap sebetulnya. Jadi masyarakat, banyak masyarakat yang baik, ya, niatnya berbuat baik di situ, dan di media sosial mencari manfaat itu banyak. Tapi harus siap-siap dengan yang negatif tadi. Baik, Pak Beni, sekarang beban berat dari polisi virtual itu sendiri dan Kompolnas mengawasi bahwa kalau bekerja baik tercapai tujuannya, tapi kalau tidak justru jadi bumerang dan dijadikan kritik. Ya, kalau kritik tentunya sudah hal yang biasa yang diterima oleh Polri. Tetapi ketika kritik itu yang konstruktif dan punya nilai untuk perbaikan, ini yang harus didengar dan harus di follow up. Nah, kemudian soal kembali masalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, ini juga ada syaratnya kan, tidak asal bunyi, tidak asal ini tidak bertanggung jawab, tetapi mempertimbangkan bagaimana sopan santun, menyangkut adat istiadat dan sebagainya, kepentingan orang lain juga harus dipertimbangkan. Nah, masalahnya sekarang ini ya saya mengibaratkan ketika saya berkomunikasi langsung ada perasaan di situ, tetapi ketika saya menggunakan gawai, saya berhadapan dengan benda mati. Sehingga apa yang saya tulis, saya kirim, saya hanya berhadapan dengan benda mati. Baik. Inilah yang menurut saya begitu maraknya ujaran kebencian ataupun kata-kata kotor itu keluar, itu ya karena saya berhadapan dengan benda mati. Ya, ini mungkin dari kita sendiri untuk lebih menahan diri lagi di media sosial, taat aturan dan kemudian jangan menebar hoax atau kebencian. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Kang Maman, terima kasih Mas Ismail Fahmi.